Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, Islam, dan juga waktu. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita untuk bisa beribadah kepadanya dan juga bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas sunnah ketika bangun tidur. Setelah kita melakukan aktivitas yaitu tidur, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu untuk istirahat di waktu malam, maka kita dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ketika kita bangun dari tidur kita, tentu ada sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan ketika bangun tidur. Yang pertama adalah mengusap bekas tidur di wajah dengan tangan kita. Hal ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fastayqadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tidur. Kemudian beliau pun duduk sambil mengusap bekas tidur yang ada pada wajahnya dengan tangan. Itu yang pertama, mengusap bekas tidur di wajah dengan tangan. Kemudian sunnah yang kedua yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah berdoa ketika bangun tidur. Dan anjuran ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mewafatkan atau menidurkan kami, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga, sunnah ketika kita bangun tidur yang harus kita lakukan adalah yaitu bersiwak. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min al-laili yashusu fahu bis-siwak." Yashusu fahu bis-siwak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam, beliau membersihkan mulut dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang berikutnya ataupun yang keempat, sunnah yang perlu kita lakukan adalah beristinsar. Beristinsar ini yaitu mengeluarkan atau menyemburkan air dari dalam hidung kita. Menyemburkan air dari dalam hidung kita sudah kita menghirupnya. Dan ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastaghfir thalathan fa inna asy-syaitana yabitu ala khayshumihi." Bahwa apabila seorang di antara kalian bangun tidur,
maka beristinsarlah 3 kali, yaitu menyemburkan air dari dalam hidung kita sudah menghirupnya. Kemudian apa? Karena sesungguhnya fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan itu yabitu ala khaysyumihi, bermalam di ujung rongga hidungnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang disunahkan ketika kita bangun tidur adalah mencuci kedua tangan kita 3 kali. Dan hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha 3. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, ya, fala yaghmis, maka hendaklah ia tidak memasukkan apa? Yadahu fil ina, ya, memasukkan tangan ke dalam bejana, ya, hatta yaghsilaha 3, sebelum, sehingga ia apa? Mencuci 3 kali tangannya, ya. Apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidur, maka hendaklah ia tidak memasukkan tangan ke dalam bejana sebelum mencucinya 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hal-hal yang disunnahkan ketika kita bangun tidur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah cinta kepada kita, yang kemudian kita masuk ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara faedah meneruskan sunnah adalah kita akan mencapai derajat mahabbah, kecintaan Allah kepada para hambanya, yaitu yang mukmin. Kemudian kita termasuk mengagungkan daripada syiar-syiar Islam. Barakallahu fikum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.